Bapak. Ya. Makasih ya udah nganter Teteh. Nah. Bapak seneng nggak Teteh sarjana? Bapak merasa bangga. Pokoknya Teteh merasa bangga anak Bapak jadi sarjana. Aku mau ngasih ini ke Teteh. Maaf, aku cuma bawa ini Happy Garusia. Iya. Semoga makin sukses, makin jaya. Amin. Tetap jadi Amin. wanita kuat. Pokoknya tetap sukses buat Teteh. Jadi pernah di pending, jadi aku terus pas masuk kuliah tuh jadi pekerjaannya lebih banyak kayak gitu. Oh kan kemarin nggak masuk kayak gitu lah. Jadi banyak banyak PR-nya gitu. Ya sering kayak gitu. Tapi mereka memaklumin kan, kayak Dinar kan memang udah bekerja dan memang kerjaannya tuh nggak di satu kota, pindah-pindah kota kayak gitu. Jadi mereka memaklumin itu. Kisah perjalanan hidup seorang manusia memanglah melambangkan sebuah roda yang terus berputar, kadang berada di bawah, kadang berada di atas. Hal itu pula yang tengah dirasakan selebritis Dinar Miswari alias DJ Dinar Candy. Ia di tengah drama kisah romansanya dengan Koh Apex yang kini dihantui bayang-bayang hukuman penjara usai terseret kasus dugaan pemalsuan dokumen kapal tongkang serta penggelapan dalam jabatan. DJ cantik asal Jawa Barat itu justru datang membawa kabar bahagia. Karena rupanya Dinar Candy baru saja menyelesaikan pendidikannya di salah satu perguruan tinggi di Surabaya, sehingga ia sudah resmi menyandang status sebagai sarjana. Dan kemarin acara wisuda yang sudah dinanti-nantikan Dinar selama 4 tahun pun akhirnya tiba. Seolah ingin membagikan kebahagiaan, Dinar pun memboyong sang ayah dan adik tercinta untuk ikut hadir di acara wisudanya. Dan dalam hari yang spesial itu, tim Cumi-Cumi pun berkesempatan untuk meliput acara wisuda Dinar Candy secara eksklusif. Hai pemirsa Cumi-Cumi, jadi hari ini aku lagi di Surabaya dan aku mau menghadiri wisuda karena kemarin 1 bulan kemarin aku udah lulus sidang dan sekarang aku diantar wisuda sama bapak aku dan adik aku Kirei. Oke, sampai ketemu di dalam ya. Seperti apa keseruan bersama teman-teman wisuda di Surabaya. Wisudawan Wisudawati Sarjana Manajemen Dinar Miswari Sarjana Manajemen. Mansya Putra Sarjana Manajemen. Takutnya nanti udah jaga cantik-cantik ketutupan toga temennya yang ada di depan jalan ya deh ya.
pemirsa cumi-cumi, akhirnya aku hari ini sarjana. Ini aku menempuh pendidikan selama 4 tahun dari 2020 dan sekarang akhirnya finally aku sarjana. Jadi suasananya seperti ini. Dan aku tuh memang di sini tuh di IBMT Surabaya aku tuh punya keluarga dan punya teman-teman. Nah, seperti inilah bisa kalian lihat keriuhan suasana dan aku diantar sama bapak aku. Jadi pertama kalinya bapak nganter aku ke Surabaya dan udah sarjana seperti itu. Ini outfitnya, outfitnya aku pakai kebaya ya, tadi tuh pakai kebaya warna biru, terus pakai wedges juga. Terus tadi aku make up tipis karena sebenarnya aku belum tidur. Jadi semalam aku habis show dari dari Solo. Jadi dari Solo ke Surabaya itu 3 jam. Jadi tadi sampai hotel langsung make up, langsung wisuda ke sini. Menyaksikan putri tercinta yang sudah ia besarkan dengan penuh kasih sayang mulai menggapai satu persatu mimpinya, pastinya merupakan kebahagiaan luar biasa bagi orang tua. Dan itulah yang dirasakan oleh ayah Dinar Candy saat ini. Terlebih pada acara wisuda kemarin, Dinar tidak segan memboyong sang ayah untuk ikut ke panggung untuk menjemput ijazahnya. Usai acara wisuda selesai digelar, ayah Dinar Candy pun tak kuasa menyembunyikan rasa bangganya. Dengan raut wajah bahagia dan senyuman lebar, ia pun berulang kali menuturkan ucapan selamatnya kepada sang buah hati. Sang adik pun demikian. Ia bahkan sampai memberikan kado berupa buket bunga yang begitu indah untuk Dinar Candy sebagai ucapan selamat. Dan seperti inilah momen haru keluarga Dinar Candy usai acara wisuda selesai diselenggarakan. Kita samperin bapak, mana bapak ya? Oh, iya. Nah ini nih, aku diantar sama bapak, tadi ngambil ijazah segala macem. Bapak, makasih ya udah nganter teteh. Nah, Bapak seneng gak teteh sarjana? Bapak merasa bangga. Pokoknya teteh merasa bangga anak bapak jadi sarjana. Jadi karena itu kayak cita-cita bapak tuh aku pengen sarjana. Jadi dulu tuh aku sama bapak tuh dikuliahin sastra Inggris ya Pak? Ya. Dulu sastra Inggris, cuman aku keluar semester 5 karena udah memilih nge-DJ dulu tuh. Nah kalau sekarang aku bisa menyelesaikan kuliah aku tapi bukan sastra Inggris. Sekarang aku ganti, teteh itu kuliah bisnis manajemen kayak gitu. Dan sekarang teteh udah sarjana. Dan terima kasih buat bapak atas doa, dukungan. Dan sekarang bapak nganter teteh ke Surabaya. Aku mau ngasih ini ke teteh. Maaf, aku cuma bawa ini Happy Garusia. Iya. Nah, semoga makin sukses, makin jaya. Amin. Tetap jadi wanita kuat. Pokoknya tetap sukses buat teteh. Oke cumi-cumi, ikutin terus kegiatan aku sama bapak di Surabaya mau ngapain aja. Jadi nanti malam aku ada show juga, ada show dan mungkin nanti mau ajak bapak makan, jalan-jalan karena kan bapak memang belum pernah ke Surabaya ya bapak ya? Belum. Oh berarti nanti sama teteh mau aku ajakin makan segala macam. Jadi aku tuh di Surabaya punya keluarga besar, ya teman-teman kuliah. Terus aku tuh sering banget show di Surabaya. Terus ada beberapa brand itu dari Surabaya kayak gitu-gitu lah. Jadi di Surabaya itu banyak banyak keluarga lah di sini seperti itu. Oke, pemirsa ikutin terus ya kegiatan hari ini. Tak berhenti sampai di situ saja, Dinar Candy pun mengajak sang ayah dan adik tercinta untuk merayakan hari penuh bahagia itu dengan makan siang bersama di sebuah restoran tradisional di Surabaya. Rupa-rupanya, Dinar ingin pula menunjukkan tempat-tempat favoritnya selama menuntut ilmu di Surabaya. Dan restoran itu merupakan tempat Dinar melepaskan rasa laparnya setelah mengasah otak di kelas setiap harinya. Uniknya lagi, Dinar pun menyempatkan diri untuk menyuapi sang ayah sebagai bentuk tanda cintanya serta ungkapan bahagianya usai resmi menjadi sarjana. Lantas, seperti apa keseruan makan siang Dinar Candy yang diliput secara eksklusif oleh tim cumi-cumi.com? Kenapa bisa cumi-cumi? Karena kan aku sekarang mau merayakan kebahagiaan aku setelah lulus wisuda ya kan. Nah aku ajak bapak aku, ini tempat makanan kalau aku lagi ngampus. Jadi ini tuh
makanannya itu kayak sambelnya tuh ciri khasnya sambel. Nah ini Pak, ini hampir sama kayak Sunda tapi ini di Surabaya ya. Ini mirip banget, kayak ada lalapannya, ada ikannya, terus ada apa namanya tuh, ada ayamnya. Dan ini aku mau ajakin Bapak, Pak kita makan bareng ya. Kak, ayo siap. Bapak makan bareng. Coba dulunya. Ya, ini nih Pak nih. Nah ini, panas nggak? Ini ya. Nah, jadi kan pemirsa, waktu aku kecil kan aku suka disuapin sama Bapak. Jadi aku yang mau nyuapin Bapak. Teteh izin suapin Bapak ya. Nih. Pakai sambal nggak? Pakai sambal. Nanti Bapak pedes lagi. Enggak. Nah, Teteh suapin ya. Bismillah. Oke. Bismillah, Teteh udah lulus. Ini buat Bapak. Ya. Nah. Enak banget. Ya, kali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Enak. Apa ya namanya itu? Karena kita lulus, ya kan? Ini kayak nostalgia buat dulu kan Bapak yang suka menyuapin aku sampai aku besar. Nah, sekarang aku yang nyuapin Bapak. Nah, di sini ini kesukaan aku banget. Sini ada ikan, ini ikan bawal. Bukan ikan apa ini? Kak ini, oh iya ini ada ikan bawal, terus ini ada goreng ayam. Dan yang paling ciri khasnya tuh sambal-sambalnya sama lalapannya seperti itu. Di sisi lain, Dinar Candy pun tak menampik jika menuntut ilmu di perguruan tinggi sembari bekerja mencari nafkah bukanlah hal yang mudah. Ditambah lagi, pekerjaan terkadang membawa Dinar Candy untuk rajin berpergian keluar kota. Namun, dengan tekad yang kuat serta keteguhan hati, Dinar mampu mengatasi semua kesulitan. Walaupun sejatinya, ia sampai harus sering izin dan keteteran dalam mengerjakan tugas. Terlepas dari itu, semua kesulitan yang datang menimpa kala Dinar Candy mengejar cita-cita mendapatkan sarjana mampu dilaluinya dengan mulus. Untuk itu, Dinar Candy pun memberikan pesan khusus kepada masyarakat untuk selalu mengejar pendidikan apabila memiliki rejeki lebih. Namun, ia pun tak lupa untuk mengingatkan bahwa mencari rejeki dan bekerja keras tetaplah tidak kalah penting. Lantas, apa yang membuat Dinar begitu teguh mengejar cita-citanya sebagai sarjana, meski dirinya sudah dapat dikatakan sukses? Serta bagaimanakah pula kelegaan Dinar Candy usai resmi menyandang gelar sarjana? Seneng sih, kayak seneng banget, kayak udah pecah telur kayak gitu kan. Karena kan selama ini kayak aku harus bolak-balik Surabaya, jadi aku tuh kayak ngatur waktu kan. Ngatur waktunya tuh kayak susah, kayak aku harus show ke kota ini sementara ada kuliah, kayak gitu-gitulah. Terus aku suka kayak izin atau kalau enggak tuh minta itu kelas Zoom. Yang kelas online kayak gitu. Nah, terus kan setelah kan aku kuliah tuh 2020 ya waktu pas Covid. Nah, waktu 2 tahun awal tuh aku kuliahnya online. Nah, setelah 2 tahun nih bolak-balik Surabaya terus gitu kan, udah mau olok ongkos ya kan, terus jadwalnya susah kayak gitu. Tapi akhirnya aku bisa menyelesaikannya dan sekarang udah sarjana, udah wisuda, udah S1, seneng banget pokoknya. Kayak nggak kebayang aja sih S1 sekarang. Enggak, kalau kuliah tuh beda loh. Kalau kuliah ini kan dia itu membuat kita ini lebih teliti orangnya. Kalau aku sih, aku pribadi, kalau aku kan biasanya aku cari uang bisa. Aku cari uang tuh cepet banget, kalau aku anaknya aktif banget, bisa aku cari uang dari sana dari sini kayak gitu kan. Terus buat memanage keuangannya tuh aku kurang banget. Nah, dari kuliah aku yang bisnis manajemen ini, jadi aku lihat kalau mau mengelola bisnis harus seperti ini, harus seperti itu, mengelola keuangan harus seperti ini kayak gitu. Jadi banyak ilmu yang menurut aku yang sangat bermanfaat buat diri aku gitu. Jadi aku kayak tahu ya cara memanage itu seperti ini.
Jadi kan kalau kedepannya aku mau bikin bisnis itu lebih teliti biar nggak ditipu orang kayak gitu, dan jangan terlalu percaya sama orang lain kayak gitu. Jadi kalau mau bikin bisnis tuh kita harus terjun ke lapangan langsung, harus melihat langsung, harus benar-benar kita harus benar-benar kita lihat, harus benar-benar kita tahu. Jangan mempercayakan semuanya ke orang lain kayak gitu. Jadi kontrol tetap harus ada di owner, atau kontrol harus tetap ada di pemodal gitu. Jadi kan kita nggak dibohongin. Kalau up and down enggak sih, kayak dia itu kan kayak bisnis manajemen ini mata kuliahnya itu menurut aku nih udah pernah praktek di lapangan. Cuman secara akademisnya tuh aku nggak ngerti tuh bahasanya kan. Oh ternyata yang kayak gini tuh bahasanya ini ya kayak gitu. Jadi kalau secara up and down-nya tuh enggak, aku semangat terus, cuman ngatur waktunya aja sih buat kuliahnya yang susah. Jadi pernah di pending, jadi aku terus pas masuk kuliah tuh jadi pekerjaannya lebih banyak kayak gitu. Oh kan kemarin nggak masuk kayak gitu lah. Jadi banyak banyak PR-nya gitu. Ya sering kayak gitu, tapi mereka memaklumin kan, kayak Dinar kan memang udah bekerja dan memang kerjaannya tuh nggak di satu kota, pindah-pindah kota kayak gitu, jadi mereka memaklumin itu. Ngakalinnya paling aku harus fokus sih, kayak harus dengerin, dan aku tuh kan orangnya nggak sabaran ya, di diri aku tuh orangnya tuh nggak sabaran. Kalau aku langsung aja praktek, kenapa sih kayak gitu, kalau dijelasin gini, aduh aku pusing deh kayak gitu. Kayak misalkan kan pernah aku kayak buat menarik audiens atau menarik konsumen kayak gitu kan, ini harus melakukannya seperti ini, kayak bikin diskon bla 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 bla. Kayak gitu mah aku tahu gitu kan, cuman kan dijelasin secara teorinya itu jadi pusing gitu kan. Tapi sebenarnya kita kan kalau secara ini ya tahu gitu, cuman kan sama mereka pokoknya kalau kuliah tuh kita lebih tertata lah, kalau kita ngambil bisnis mungkin lebih tertata, kalau kita ngambil bahasa kita lebih tertata bahasanya juga kayak gitu. Jadi lebih banyak manfaatnya lah gitu buat diri sendiri gitu. Pokoknya buat pemirsa cumi-cumi, sesibuk apapun, sesusah apapun, kalau memang mampu lanjutkanlah pendidikannya kayak gitu. Tapi tetap bekerja keras ya, tetap bekerja keras, cari cuan biar nggak menyusahin orang lain. Jangan bergantung kepada orang lain, jangan berharap gitu kayak, aku berharap sama dia ngasih uang, atau aku bergantung sama dia ngasih uang. Kamu percaya sama diri kamu sendiri, tegak lurus pakai kaki kamu sendiri, berjuang pakai kaki kamu sendiri. Jadi kamu jangan berharap sama orang lain. Kalau berharap sama orang lain itu bakal kecewa. Kalau kalian berharap pada kemampuan diri sendiri, kepada Tuhan, itu bakal banyak mukjizatnya lah, kalian gak akan kecewa. Justru kalau kalian berpenghasilan tuh kayak, oh ini uang yang aku hasilkan dari keringat aku, jadi kayak pride-nya beda. Oke pemirsa cumi-cumi, makasih banyak udah ikut ke Surabaya sama aku, Bapak dan Kirei. Semoga nanti kita jalan-jalan kembali ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.